Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 Ekologi Pesisir akan mempresentasikan mengenai Coastal Wetlands Function and Role in Reducing Impact of Land-Based Management. Kami beranggotakan 13 orang, yaitu ada Aisyah Ayu, Benedikta Gabriel, Dianca Permata, Cindy Junita, Dewi Astuti, Hanifah Suraya, Humaira Askia Pane, Marta Eventina, saya sendiri Mega Pramesti, Reynaldi Prabowo, Wulan Darul Riyadi, dan Sarah Sabitudinillah. Next. Next slide, please. Oke. Jadi outline dari presentasi kali ini adalah pertama ada pendahuluan dan keadaan lahan basah pesisir atau coastal wetlands saat ini. Kemudian dilanjutkan ada klasifikasi lahan basah pesisir. Kemudian ada jenis-jenis lahan basah berupa riparian wetlands, tidal freshwater marsh, tidal salt marsh, mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan hutan rumput laut. Kemudian dilanjutkan dengan lahan basah atau wetlands. Kemudian ada cakupan dan posisi lahan basah di daerah aliran sungai, dan terakhir ada metode pengukuran akumulasi sedimen di lahan basah pesisir. Next. Kemudian ada peran lahan basah pesisir dalam menangkap sedimen, metode, kemudian ada peran lahan basah pesisir dalam penyimpanan dan pengubahan nutrien, kemudian ada studi kasus, dan ada kebutuhan dan arah penelitian di masa depan. Kemudian ditutup dengan referensi. Next. Oke, nama saya Reynaldi Prabowo. Saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dan keadaan lahan basah pesisir saat ini. Jadi di pendahuluan ini akan ada dua hal yang saya akan bahas. Pertama tentang jasa ekosistem lahan basah, dan juga kedua soal permasalahan yang terjadi pada lahan basah, terutama lahan basah pesisir saat ini. Kalau bicara soal ekosistem service atau jasa ekosistem, sebenarnya lahan basah menyediakan sangat banyak manfaat bagi manusia. Bahkan diperkirakan lahan basah sendiri itu menghasilkan 4,88 triliun US dollar dalam waktu 1 tahun. Dan ini 75% lebih tinggi daripada danau dan juga sungai, dan 15 kali lebih tinggi daripada hutan. Beberapa ekosistem service ini sebenarnya dapat dibagi lagi menjadi jasa penyediaan, jasa regulasi, pendukung, dan lain sebagainya. Dan contoh dari jasa ekosistem ini berupa persediaan air dan pemeliharaan kualitas air, itu termasuk dalam jasa regulasi. Kemudian ada polinasi dan kontrol biologis, itu termasuk dalam jasa penyediaan. Seperti kita tahu, lahan basah sendiri itu sebagai tempat habitat dari banyak organisme dan juga mikroorganisme yang berperan dalam proses ini. Kemudian ada produksi makanan. Di lahan basah sendiri ada sangat banyak sumber daya seperti ikan dan lain sebagainya yang bisa dimakan. Dan kemudian ada contoh-contoh lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu pada presentasi ini. Lanjut. Nah, jadi meskipun sangat banyak jasa ekosistem yang sudah dihasilkan dari lahan basah, tetapi lahan basah saat ini itu telah mengalami konversi yang sangat parah menjadi pemukiman, industri, dan juga pertanian. Dan ini terutama terjadi sekitaran 200 tahun belakangan. Bahkan lebih jauh, kegiatan industri dan pertanian ini cenderung menghasilkan polutan yang akhirnya mengalir ke lahan basah pesisir, sehingga terjadi peningkatan dan juga penumpukan sedimen dan nutrien pada daerah pesisir. Nutrien sendiri akan menyebabkan suatu istilah yang namanya eutrofikasi atau dominasi dari alga dan juga tumbuhan. Sedangkan penumpukan sedimen seperti logam berat dan juga herbisida ini bisa merusak ekosistem dan juga menyebabkan kematian bagi organisme-organisme yang ada di lahan basah. Contohnya adalah di Filipina, Indonesia, dan Madagaskar, di mana muatan sedimen ke zona pesisir itu telah meningkat secara drastis dalam beberapa tahun terakhir. Polutan seperti herbisida dan juga logam berat itu terbukti menekan fotosintesis pada lamun dan juga pertumbuhan karang. Jadi muatan sedimen ini bersifat toksik bagi ekosistem lamun dan juga ekosistem terumbu karang. Next.
Nah, di sini dapat kita lihat ada sebuah tabel, di mana tabel ini intinya adalah menjelaskan mengenai konversi lahan basah pesisir yang telah dikonversi menjadi pemukiman. Dan pada tabel ini dihitung berapa jumlah manusia yang tinggal pada jarak maksimal 50 km dari estuari. Dan hasilnya ternyata sangat banyak, atau sekitaran 27% dari populasi manusia di seluruh dunia hidup pada jarak 50 km dari estuari. Hal ini tidak hanya menyebabkan kerusakan pada estuari, tetapi juga menyebabkan kerusakan pada ekosistem-ekosistem yang ada di laut. Contohnya adalah ekosistem lamun dan juga ekosistem terumbu karang. Padang lamun sendiri saat ini sangat terancam oleh gangguan fisik, aktivitas kapal, pengerukan, penimbunan, erosi, aquaculture, dan juga eutrofikasi. Sedangkan terumbu karang lebih parah lagi, mengalami kerusakan yang sangat parah. Bahkan 30% dari semua terumbu karang ini sudah rusak saat ini, dan diperkirakan 60% juga rusak pada 10 tahun yang akan datang. Lanjut. Nah, selanjutnya saya Humaira Askiapane akan menjelaskan tentang klasifikasi lahan basah pesisir. Terdapat beberapa definisi lahan basah dan berbagai sistem yang digunakan untuk mengklasifikasi lahan basah. Terdapat 4 jenis yang umum digunakan. Yang pertama adalah US Fish and Wildlife Service atau USFWS Classification System. Nah, untuk sistem klasifikasi ini, lahan basah didefinisikan sebagai transisi lahan antara sistem daratan dan perairan, di mana permukaan air biasanya berada pada atau dekat permukaan, tidak termasuk daerah dengan genangan air permanen yang kedalamannya lebih dari 2 meter. Area tersebut akan didefinisikan sebagai habitat perairan atau laut. Nah, tingkat sistem USFWS meliputi sistem, subsistem, kelas, dan subkelas. Sistem adalah tingkat terluas yang mencakup marine, estuarine, riverine, lacustrine, dan palustrine. Lahan basah pesisir biasanya diklasifikasikan dalam sistem estuarine. Next. Yang kedua ada Canadian Classification System. Nah, lahan basah didefinisikan sebagai tanah yang jenuh dengan air dalam waktu yang lama untuk membentuk lahan basah atau proses akuatik seperti yang diindikasikan oleh tanah dengan drainase yang buruk, vegetasi hidrofitik, dan berbagai jenis aktivitas biologis yang disesuaikan dengan lingkungan basah. Klasifikasi dalam sistem ini bersifat hierarkis dan terdapat 3 tingkatan utama, yaitu kelas, bentuk, dan tipe. 5 kelas lahan basah dalam sistem ini meliputi box, fens, swamps, marshes, dan shallow water masses. Lahan basah pesisir ditemukan di semua kelas kecuali untuk kelas Bu. Next. Nah, lalu ada Ramsar Convention System. Lahan basah didefinisikan sebagai area rawa, fen, lahan gambut atau air baik alami atau buatan, permanen atau sementara, dengan air yang statis, mengalir, segar, payau, atau garam, termasuk area air laut di mana kedalamannya saat air surut tidak melebihi 6 meter. Definisi tersebut lebih inklusif dengan menggabungkan terumbu karang dan lapisan rumput laut yang tidak terdefinisikan sebagai lahan basah dalam sistem USFWS atau Kanada. Sistem Ramsar mengelompokkan lahan basah ke dalam kelas berdasarkan lokasi secara lanskap dan vegetasi. Terdapat 32 kelas yang dibagi menjadi kelompok laut atau pesisir dan pedalaman. Next. Lalu ada sistem klasifikasi hidrogeomorfik atau HGM, yaitu sistem yang memfokuskan pada evaluasi fungsi fisika, kimia, dan biologis lahan basah di lapangan secara sederhana, cepat, dan murah. Sistem ini menekankan 2 kontrol abiotik dalam mempertahankan fungsi lahan basah, hidrologi, dan geomorfologi. Hidrologi berfungsi dalam mengendalikan jumlah, sumber, dan musim air saat memasuki lahan basah, sedangkan geomorfologi mengontrol dari mana air tersebut berasal dan apakah air tersebut keluar atau tidak. Sistem HGM mencakup 7 pengaturan geomorfik yang berbeda, yaitu depressional, riverine, lacustrine fringe, tidal fringe, slope, mineral soil flats, dan organic soil flats.
Terdapat pula 3 sumber air, yaitu curah hujan, air permukaan, dan air tanah, serta 3 jenis hidrodinamika, yaitu vertikal, searah, dan dua arah. Lahan basah pesisir dapat memiliki pengaturan geomorfik, riverine, atau tidal fringe, ketiga jenis sumber air, dan hidrodinamika searah atau dua arah. Next. Nah, ini ada tabelnya, bagannya. Ada sistem koordin, Canadian, Ramsar, dan HGM. Next. Baik, sekarang saya akan bahas tentang jenis lahan basah pesisir sendiri atau rawa pantai yang sering juga disebut dengan coastal wetlands. Next. Nah, ada berbagai jenis lahan basah pesisir atau rawa pantai yang terjadi pada posisi landscape yang berbeda. Nah, hal ini dibedakan dilihat dari komunitas vegetatif yang ada dan juga menyediakan fungsi yang berbeda dalam hal mengurangi efek polusi berbasis lahan di zona pesisir. Nah, jenis-jenis tersebut terbentang dari laut ke air tawar, yaitu yang pertama yaitu jenis mangrove, yang kedua tidal submerged, yang ketiga tidal freshwater marsh, dan riparian wetlands. Next. Nah, yang pertama yaitu riparian wetlands. Lahan basah riparian terjadi sebagai ekoton, artinya dia merupakan interfase antara ekosistem perairan dan dataran tinggi, yaitu di mana riparian ini sendiri memiliki karakteristik vegetasi dan tanah yang berbeda, dan juga melakukan fungsi-fungsi penting pada skala DAS. Lahan basah riparian tidak mudah diklasifikasikan atau digambarkan, tetapi sebaliknya terdiri dari mozaik bentuk lahan dan komunitas dalam landscape yang lebih luas. Next. Nah, menurut Brinson DKK, menyatakan bahwa lahan basah riparian dicirikan oleh banyak air dan tanah aluvialnya itu subur. Jadi cocok banget atau cocok sekali riparian wetlands ini menjadi tempat tumbuhnya beberapa tumbuhan. Terus 3 hal utama yang membedakan lahan basah riparian ini dari jenis ekosistem lainnya atau lahan basah lain atau dengan dataran tinggi lainnya ialah karena bentuknya yang unik, yaitu berbentuk linear. Terus, energi dan material dari bentang alam sekitar bertemu dan melewati lahan basah riparian ini sendiri dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem lahan basah air tawar lainnya. Sedangkan yang ketiga, lahan basah riparian ini sendiri secara fungsional terhubung ke lahan basah hulu dan hilir secara lateral, terhubung ke ekosistem daratan tinggi dan lereng bawah. Next. Ada suatu kasus di negara maju seperti negara Amerika Serikat, ekosistem lahan basah riparian yang paling luas ialah Bottomland Hardwood Forest di bagian tenggara dari negara Amerika Serikat. Dataran rendah ini membentang melintasi dataran pantai, yaitu Teluk dan Atlantik dari Texas ke Maryland dan terhubung dengan beberapa sungai seperti Mississippi dan sungai-sungai lainnya hingga berakhir di Roanoke. Namun, ekosistem lahan basah riparian yang paling luas ini telah dan terus dikonversi menjadi penggunaan lain lainnya seperti pertanian dan pembangunan perkotaan. Tetapi masih tetap ada yang tetap utuh dan banyak pula usaha-usaha untuk proses pemulihan dari lahan riparian ini sendiri. Next. Nah, lanjutannya, daerah riparian merupakan satu-satunya lahan datar yang tersedia untuk penanaman dan pembangunan rumah. Karena kenapa dia cocok untuk penanaman? Tadi sudah jelaskan ciri-cirinya, yaitu karena dia itu termasuk jenis tanah yang subur juga. Terus masyarakat juga cenderung mengembalakan dan membuat ternak
pemakan rumput di area riparian wetlands karena medannya itu cukup rata dan keberadaan airnya juga cukup. Terus penebangan juga terus berdampak besar pada lahan basah riparian ini, di mana seringkali aliran air di zona riparian ini digunakan untuk memindahkan kayu gelondongan dari hutan ke estuarin yang akan dipakai untuk membuat kandang ternak tadi. Terus karena banyak sungai juga yang terlalu kecil untuk memindahkan kayu secara efisien, jadi mereka membendung dan tebingnya dibuka untuk meningkatkan penebangan dan pengangkutan kayu. Jadi pengangkutan gelondong-gelondong kayu itu yang telah dipotong tadi itu dengan menggunakan aliran air atau aliran sungai. Terus hal ini menyebabkan erosi yang luas dari daerah dataran tinggi dan pengendapan di ekosistem riparian dengan pengangkutan sedimen ke zona pesisir berikutnya. Terus dalam beberapa kasus pula, perusahaan zona riparian telah mengakibatkan banjir dan pengumburan habitat muara alam di bawah bertonton lumpur dan sedimen yang diperkaya. Nah, nilai jasa ekosistem yang diberikan oleh lahan basah riparian ini sendiri dan daratan banjir diperkirakan mencapai 19.580 hektar per tahun, yang merupakan salah satu nilai tertinggi juga untuk semua jenis ekosistem yang ada. Next, lanjut. Baik, saya Marta Eventina akan menjelaskan mengenai tidal freshwater marshes. Tidal freshwater marshes berada dekat dengan lautan dan berada di atas jangkauan air laut yang terdapat di samudera yang mengalami pasang surut. Coastal wetlands menyebabkan penggabungan antara rawa air tawar dan rawa air laut. Nah, ciri khas dari tidal freshwater marshes adalah penurunan tekanan garam sehingga memiliki keanekaragaman biota yang besar. Jadi berikut terdapat beberapa gambar. Nah, gambar pertama dan kedua adalah contoh dari tidal freshwater marsh. Gambar ketiga adalah contoh dari wetlands coastal, dan gambar keempat adalah tidal salt marshes. Oke, next. Nah, terdapat 3 jenis utama dari tidal freshwater marshes, yaitu pertama, rawa yang telah dewasa atau mature marshes. Kedua, rawa yang mengambang atau disebut floating marshes. Dan yang ketiga adalah rawa baru yang terdapat di delta prograding atau new marshes in prograding deltas. Nah, rawa dewasa atau mature marshes itu terdiri atas substrat gambut yang biasanya telah berusia lebih dari 500 tahun dan berkembang biak dengan baik. Nah, dan terdiri atas rawa rendah yang ditumbuhi oleh Peltranda virginica, terus Potenderia cordata, dan lain-lain. Sedangkan rawa tingginya itu ditumbuhi oleh Zizania aquatica, Tiva spartina, dan lain-lain. Yang kedua, rawa apung atau floating marshes. Rawa apung ini tidak memiliki tanah pada permukaan bawah sehingga air tetap ada dan mengalir di bawah rawa apung, dan rawa apung memiliki tanaman yang akarnya terjerat dengan gambut. Nah, biasanya tumbuhan yang tumbuh pada rawa apung ini contohnya seperti Mirica cerifera. Rawa apung memiliki sedimen organik. Nah, yang ketiga itu adalah rawa baru yang terdapat di delta prograding atau new marshes in prograding deltas yang ditumbuhi oleh biasanya Salix scirpus, Deltarum, atau Sagittaria latifolia. Nah, berikut ini terdapat beberapa contoh gambar, yaitu gambar pertama adalah contoh dari rawa dewasa, gambar kedua itu contoh rawa apung, lalu gambar keempat itu adalah rawa baru yang terdapat di delta prograding. Next. Nah, bagian cross-section dari tidal freshwater marshes itu memiliki ketinggian yang meningkat secara perlahan dari tepi sungai menuju bagian daerah dataran tinggi yang saling berdekatan dan memiliki kondisi tanggul yang sedikit lebih tinggi pada bagian sepanjang tepi sungai, di mana terdapat air yang banyak dan melimpah dan dapat menyimpan banyak sedimen.
Nah, menurut the European Union Habitat Directive menyatakan bahwa konservasi dari coastal freshwater wetlands ini sangat penting dilakukan saat ini karena sebenarnya coastal freshwater wetlands ini memiliki banyak fungsi seperti penyimpanan dari fluk hidrologis yang terdiri atas recharge dan discharge sungai, air tanah, cadangan air tanah, dan sebagainya yang berfungsi sebagai penyimpanan dari siklus geokimia seperti lahan basah sebagai tempat proses oksidasi reduksi, denitrifikasi, dan penampungan untuk bahan organik dan sedimen. Lalu yang ketiga ini, tidal freshwater marshes itu berfungsi juga untuk habitat bagi alga, bakteri, fungi, invertebrata, dan unggas air, lalu dan lain-lain. Next. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tidal salt marshes. Nah, rawa-rawa asin terletak di tepi daratan dan laut atau di pesisir yang dilindungi gelombang. Nah, rawa-rawa air laut ini memiliki tanah yang secara bergantian dibanjiri dan dikeringkan oleh pasang surut. Jadi fungsi dari tidal salt marshes ini yaitu pertama, rawa garam atau rawa air laut itu dapat menyediakan tempat makan dan tempat berkembang biak bagi banyak spesies burung dan tempat perkembangbiakan bagi pertumbuhan ikan. Yang kedua itu adalah bahan tanaman dari rawa air laut ini diproses oleh mikroorganisme dan diekspor lepas pantai oleh arus pasang surut yang membentuk dasar dari rantai makanan laut. Dan yang ketiga itu adalah membantu menyaring polutan yang mengalir bersama dengan aliran air yang berasal dari perkotaan. Nah, tidal salt marshes ini memiliki akumulasi sedimen yang lebih besar atau sama dari suatu laju penurunan tanah dan memiliki perlindungan terhadap badai dan gelombang yang dapat menyebabkan kerusakan pada tidal salt marshes. Nah, tidal salt marshes itu terlihat seperti ladang luas dan pada umumnya hanya satu spesies di dalamnya yang ada. Itu contohnya seperti Spartina alterniflora atau disebut juga sebagai salt marsh cordgrass. Nah, di samping ini terdapat beberapa contoh gambar. Gambar pertama itu adalah gambar dari tidal salt marshes. Dan yang kedua itu adalah gambar dari Spartina alterniflora. Oke, next. Nah, tidal salt marshes memiliki adaptasi khusus untuk mengatasi tekanan lingkungan yang terjadi dan memiliki vegetasi rawa yang bervariasi dengan gradien banjir dan salinitas yang dapat menyediakan dan mendukung habitat untuk hewan, tanaman, dan mikroba. Nah, selain itu, tidal salt marshes menyediakan tempat dan makanan bagi organisme laut untuk meletakkan dan melindungi telur. Nah, menurut Capman itu telah membagi tidal salt marshes yang terdapat di dunia dalam kelompok geografis utama, yaitu Australia, Amerika Selatan, Arktik, Eropa Utara, Amerika Utara bagian barat, Mediterania, Australasia, Amerika Utara dan Barat, serta daerah tropis. Nah, tidal salt marshes memiliki fungsi dan struktur ekologis yang berbeda. Next. Rawa air laut termasuk ke dalam sebagian dari intertidal yang ditemukan pada daerah dengan kondisi banjir saat terjadinya surut, dan air akan tergenang jika terjadi pasang. Nah, pasang surut ini dapat menyebabkan terbentuknya batas bawah dan batas atas pada tidal salt marshes. Batas atas ditentukan oleh kompetisi tanaman dan batas banjir. Nah, sedangkan batas bawah itu ditentukan oleh efek mekanis, kedalaman, dan durasi banjir dari gaya erosi gelombang dan ketersediaan sedimen. Next. Berdasarkan pola banjir dan elevasi, tidal salt marshes ini dibagi menjadi dua zona, yaitu pertama, rawa tinggi. Rawa tinggi ini mengalami kurang lebih 10 hari terhadap paparan atmosfer.
dan menyebabkan banjir yang tidak teratur. Kedua, rawa rendah mengalami lebih dari 9 hari terhadap paparan atmosfer yang terjadi secara terus-menerus dan menyebabkan kondisi banjir setiap hari. Nah, tanaman yang biasanya tumbuh pada rawa rendah itu adalah tanaman yang memiliki sifat toleran terhadap stres dan tumbuh serta berkembang lalu mendominasi habitat yang terdapat di rawa rendah. Nah, sedangkan tanaman yang tumbuh pada rawa tinggi itu adalah tanaman yang memiliki sifat kompetitif dan keunggulan yang tinggi dan dapat tumbuh berkembang dengan banyak yang dapat mendominasi habitat yang dimiliki oleh rawa tinggi. Next. Tidal salt marshes pada rawa rendah memiliki anak-anak sungai pasang surut. Jadi tepian dari sungai pasang surut ditandai dengan produksi vegetatif yang lebih besar karena terjadi pembilasan racun dan garam yang memiliki konsentrasi nutrisi yang banyak dan lebih tinggi. Serta tanah memiliki lebih banyak oksigen karena terletak pada dataran yang lebih tinggi. Nah, pada tidal salt marshes, pemanenan terhadap kepiting biru atau memiliki nama latin Colelectes sapidus secara berlebihan akan menyebabkan peningkatan populasi dari siput periwinkle atau Utoraria irorata pada daerah tidal salt marshes yang akan mengakibatkan terjadinya destruktif pada rawa ini dan terjadi kematian organisme lainnya dalam skala besar. Nah, dinamika trofi yang dapat terjadi pada tidal salt marshes akan menyebabkan rawa air laut tidak dapat mempertahankan sedimen dan nutrisi. Nah, tidal salt marshes ini memiliki nilai 9.900 HA pangkat min 1 YR pangkat min 1 dolar. Oke, next. Selanjutnya, saya Sarah Sabitudinilah akan menjelaskan terkait ekosistem mangrove. Jadi, ekosistem mangrove ini merupakan ekosistem yang mendominasi wilayah garis pantai di dunia. Persentasenya bisa mencapai 75%. Selain itu, wilayah garis pantai itu sebenarnya bisa ditempati oleh dua ekosistem. Ada ekosistem mangrove dan ekosistem salt marsh gitu. Kadang-kadang wilayah garis pantai hanya memiliki salah satu dari dua ekosistem tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan ekosistem mangrove dan salt marsh itu ada secara berdampingan. Namun seiring berjalannya waktu, biasanya ekosistem mangrove itu akan lebih mendominasi dibandingkan ekosistem salt marsh. Itulah mengapa pada penelitian di jurnal ini dikatakan ekosistem mangrove bisa menggantikan ekosistem salt marsh di tepi pantai. Selanjutnya, ekosistem mangrove memiliki peran yang penting di wilayah-wilayah atau lingkungan sekitarnya. Beberapa kali ekosistem mangrove itu digunakan, lahannya digunakan untuk aktivitas masyarakat sekitar atau digunakan kayunya, biasanya digunakan masyarakat sekitar untuk kayu bakar atau bahan baku pembuatan bahan papan. Selain itu, ekosistem mangrove juga mampu menyediakan zat-zat organik untuk makhluk hidup yang ada di sekitar ekosistem mangrove. Dan peran ekosistem mangrove terhadap pantai sendiri adalah mencegah dari abrasi. Kemudian untuk spesies khas ekosistem mangrove, selain tanaman bakau itu sendiri, sampai sekarang belum ditemukan. Namun akhirnya penelitian pada ekosistem mangrove tetap dilakukan, tapi dengan fokus peran ekosistem mangrove terhadap ekosistem sekitarnya. Next. Berikut terdapat 3 jenis utama ekosistem mangrove yang telah diidentifikasi berdasarkan proses fisik dan karakteristik geomorfologi yang dominan. Yang pertama, bakau sungai yang didominasi oleh pasang surut. Yang kedua, bakau tepi sungai yang didominasi sungai. Yang ketiga, bakau di cekungan interior. Next. Ya, ini untuk gambar lebih jelasnya. Yang pertama untuk tipe bakau sungai yang didominasi oleh pasang surut. Jadi ada dua jenis ya, terbagi lagi ke dalam dua jenis. Ada yang high tide, yaitu di mana ketinggian airnya mencapai akar-akar dari tanaman bakaunya itu gitu.
Kemudian ada juga yang kondisi airnya lebih surut, pasangnya lebih surut dibandingkan jenis yang high tide. Contohnya ada di ekosistem mangrove di Caribbean untuk yang high tide, kemudian ada di Costa Rica untuk tipe low tide. Kemudian selanjutnya jenis bakau tepi sungai yang didominasi sungai terbagi ke dalam 2 jenis lagi, seperti jenis yang pertama ada high tide dan low tide. Ini 2 contohnya ada di Filipina, tapi yang pertama sama ketinggian airnya itu pasangnya pasang naik sampai menyentuh pepohonan di ekosistem mangrove itu sendiri. Sedangkan yang low tide ketinggian airnya tidak sampai membasahi atau menggenangi ekosistem mangrove. Next. Jenis terakhir yaitu bakau di cekungan interior, ada terbagi menjadi wet season dan dry season. Untuk contoh ekosistem mangrove wet season ada di Queensland, Australia. Kemudian untuk dry seasonnya ada di Avicennia Basin. Oke, next. Oke, selanjutnya saya Mel Pramesti akan menjelaskan mengenai padang lamun. Padang lamun merupakan area di mana tanaman akuatik berbunga tumbuh secara teranda menu dalam perairan salin atau perairan garam dengan substrat berupa sedimen. Lamun tumbuh pada sedimen lunak di seluruh perairan dunia, baik tropis hingga batas boreal samudra. Next. Next, please. Padang lamun diperkirakan mencakup sekitar 0,1 sampai 0,2% dari lautan dunia. Tumbuh di zona pasang surut, meskipun beberapa juga dapat tumbuh di perairan intertidal. Bersama dengan ganggang, padang lamun menjadi salah satu ekosistem paling produktif di bumi. Padang lamun juga merupakan ekosistem yang menyediakan struktur fisik yang mengubah dasar sedimen menjadi habitat yang beragam dan kompleks untuk biota pesisir. Next. Di daerah lintang yang lebih tinggi, jenis eelgrass atau Zostera membentuk padang lamun yang lebat, sedangkan di daerah tropis, rumput manati atau Thalassia testudinum dan turtle grass atau Syringodium filiforme lebih dominan. Next. Nah, padang lamun memiliki fungsi berupa yaitu sebagai habitat organisme laut, perangkap sedimen, penyerap karbon, penyangga gelombang, yang keempatnya meningkatkan produktivitas biologis pada daerah pesisir. Next. Keberadaan padang lamun memperlambat pergerakan air dan memungkinkan terjadinya pengendapan. Pertumbuhan lamun bergantung dengan banyaknya serapan cahaya matahari dan sedimen. Lamun akan memperluas pertumbuhannya ke arah laut jika terdapat sedimen yang memadai dan cocok serta fluks cahaya yang mendukung proses fotosintesisnya. Sebaliknya, jika air menjadi keruh oleh peningkatan suspensi sedimen sehingga penetrasi cahaya berkurang, kesempatan lamun untuk hidup akan berkurang. Meningkatnya pendangkalan merupakan masalah yang sering terjadi di zona pesisir Asia Tenggara. Sebagai akibat dari erosi tanah yang disebabkan oleh deforestasi. Ketika loading nutrien semakin tinggi di daerah aliran sungai yang didominasi oleh penggunaan lahan pertanian atau perkotaan, blooming alga pada padang lamun menyebabkan penurunan penetrasi cahaya untuk lamun sehingga pertumbuhan padang lamun akan terganggu. Next. Nah, ini merupakan gambar perbandingan padang lamun yang masih asri dan yang sudah terdegradasi. Yang bagian kiri yaitu yang A merupakan gambaran dari padang lamun yang masih asri. Sedangkan yang B itu merupakan gambaran dari padang lamun yang sudah terdegradasi. Digambarkan pada bagian B terdapat titik-titik yaitu
sedimen yang menutupi penetrasi cahaya sehingga padang lamun tidak dapat tumbuh dengan baik dan organisme lain yang mendukung ekosistemnya itu juga jauh berkurang. Next. Mayoritas padang lamun yang tersisa ditemukan di garis pantai negara-negara tropis yang mengalami laju alih fungsi lahan dan degradasi lingkungan yang cepat. Nah, Kepulauan Pasifik itu merupakan satu-satunya daerah yang diperkirakan dapat mempertahankan keberadaan padang lamun ini karena penegakan hukum di sana lebih ketat dan populasi manusia di sana lebih rendah. Nah, padang lamun dapat memberikan jasa ekosistem yang jika dikonversi akan mencapai $19.000 HA pangkat 1 YR pangkat 1. Next. Baiklah, saya Bianca Hormata Aulia akan membawakan materi mengenai terumbu karang dan hutan rumput laut. Pertama, itu adalah terumbu karang. Terumbu karang merupakan suatu ekosistem yang terdapat di perairan laut tropis yang memiliki suhu minimal 18 derajat Celcius, kondisi cahaya yang sesuai, dan tingkat salinitas yang tinggi. Ekosistem ini umum ditemukan di wilayah Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Laut Karibia. Ekosistem terumbu karang memiliki beberapa peran penting, diantaranya sebagai habitat bagi marine species, mendukung perikanan pesisir, dan melindungi wilayah pesisir dari badai dan erosi laut. Next. Terumbu karang terbagi menjadi 3 tipe, yaitu adalah yang fringing reef, yang merupakan terumbu yang tumbuh sebagai pinggiran yang melekat pada daratan, terus barrier reef, yang merupakan terumbu yang menciptakan laguna dangkal antara terumbu dan daratan, sama yaitu yang merupakan terumbu yang dikelilingi oleh perairan dalam yang cenderung membentuk cincin karang dengan laguna di bagian tengah. Untuk gambarnya sendiri itu bisa dilihat di sisi kanan. Nah, salah satu studi memprediksi bahwa semua terumbu karang yang ada di dunia itu pada tahun 2040 itu akan musnah akibat adanya peningkatan suhu laut. Di mana peningkatan suhu laut itu disebabkan karena beberapa aktivitas manusia yang menyebabkan terancamnya terumbu karang seperti aktivitas coastal development, overfishing, eutrofikasi, perubahan iklim, pembuangan limbah beracun, dan tumbuhan minyak ke lautan. Next. Kemudian akan membahas mengenai hutan rumput laut ataupun kayak kelp forest, di mana hutan rumput laut merupakan ekosistem laut sedang yang didominasi oleh alga coklat berukuran besar atau spesies dari Macrocystis spp. Ekosistem ini memiliki tingkat produktivitas dan keragaman yang tinggi, serta bersifat resisten terhadap dampak dari gelombang, badai, dan kejadian oseanografi ekstrim yang terjadi di laut. Terima kasih. Next. Berikutnya saya Benedikta Gabrieleu akan menjelaskan mengenai lahan basah atau wetlands di berbagai jenis daerah aliran sungai atau watershed. Jadi di sini ada 2 jenis daerah aliran sungai yang akan dibahas, yaitu pada daerah yang bertemperatur sedang ataupun temperate dan juga pada daerah tropis. Jadi 2 hal ini memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengurangi pengaruh dari aktivitas manusia yang berbasis daratan, satu seperti urbanisasi, penambangan ataupun agrikultur, dalam pemuatan sedimen dan nutrien ke zona pantai. Contohnya saja pada daerah aliran sungai di daerah yang bertemperatur sedang ataupun temperate, penyerapan tanaman dan aktivitas mikroba itu menurun pada bulan-bulan di musim dingin. Sedangkan pada daerah yang tropis hal ini terjadi sepanjang tahun. Selain itu, pada daerah tropis, karena dia juga dalam tanda kutip panas sepanjang tahun, maka dia juga memiliki curah hujan
yang tinggi maupun intens, sehingga lebih erosif dan juga dapat menambah pemasukan sedimen dari area terestrial. Contohnya itu seperti di Pulau Maui di Hawaii, yang mana merupakan contoh dari daerah tropis yang erosivitasnya itu sangat tinggi. Next. Berikutnya adalah pada lahan basah atau watershed tropis yang berukuran kecil, aktivitas manusia yang berhubungan dengan lahan ataupun tanah itu dapat secara cepat tertranslasikan ke daerah pantai atau dapat juga terjadi dalam hitungan jam. Hal ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi dan juga gradien aliran yang curam dapat menambah pemasukan air permukaan. Sedangkan pada watershed yang berukuran besar, butuh berhari-hari bagi aliran air yang berada di hulu untuk sampai ke mulut sungai yang akhirnya nanti akan ke zona pantai. Contoh watershed yang berukuran besar itu dapat dilihat di gambar sebelah kiri, yaitu adalah daerah aliran sungai Mississippi yang menutup 40% dari kontinen Amerika. Selain itu juga curah hujan yang erosif, topografi yang curam, konversi hutan menjadi pertanian ataupun agrikultur juga dapat menyebabkan peningkatan transport sedimen melalui aliran sungai tropis. Next. Kemudian berikutnya adalah cakupan dan posisi lahan basah di daerah aliran sungai. Jadi daerah aliran sungai itu juga memiliki batas tertentu pada lahan basah untuk mengendalikan banjir dan untuk meretensi sedimen dan nutrien. Posisi dari lahan basah di daerah aliran sungai juga dapat mempengaruhi kemampuan untuk menahan sedimen dan nutrien, sehingga Faber membagi menjadi 3 zona daerah aliran sungai, yaitu source zone atau zona sumber, kemudian juga zona transfer atau disebut juga sebagai zona penyimpanan dan transport, dan juga ada zona disposisi atau zona akumulasi. Kebanyakan contoh dari lahan basah pesisir itu berlokasi di 2 zona, yaitu di zona penyimpanan dan transport dan juga di zona disposisi. Contoh pada zona penyimpanan dan transport adalah lahan basah, tepi pantai, rawa air tawar yang pasang surut. Sedangkan contoh untuk di zona disposisi adalah rawa-rawa air asin pasang surut, hutan mangrove, dan hamparan lamun. Next. Nah, seperti yang kita ketahui, aktivitas manusia seperti mengubah lahan basah menjadi fungsi urban, agrikultur, ataupun yang lainnya, hal itu dapat mengurangi kemampuan daerah aliran sungai untuk menyimpan air, sedimen, dan juga nutrien, sehingga dibutuhkan suatu strategi restorasi lahan basah. Ternyata posisi lahan basah menunjukkan bahwa urutan aliran air seperti dilihat pada gambar A, lebar aliran air seperti pada gambar B, dan panjang aliran air pada gambar C dapat membantu menunjukkan di mana posisi yang paling tepat untuk melakukan restorasi lahan basah. Nah, jadi ada 2 posisi di mana kita dapat melakukan restorasi ini, yaitu pada headwater atau hulu dan juga pada zona disposisi. Sebenarnya keduanya ini sangat penting bagi habitat, biodiversitas, kontrol banjir, kualitas air, retensi sedimen, dan juga siklus biogeokimia. Namun untuk tujuan peningkatan kualitas air, strategi restorasi lahan basah dilakukan pada bagian hilir ataupun pada bagian zona disposisi. Hal ini disebabkan karena lebih terjangkau dan juga lebih efektif. Next. Nah, saya Sineginita Intan akan mempresentasikan tentang metode pengukuran akumulasi sedimen di lahan basah pesisir. Nah, pengukuran akumulasi sedimen itu dapat dilakukan secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Di jangka pendek itu menggunakan metode kombinasi teknik menggunakan horizon markers dan perangkap sedimen. Nah, horizon markers itu dapat menggunakan tanah liat, pasir, atau bitter. Jadi tahap kerjanya itu pertama adalah horizon marker diletakkan di beberapa titik lahan basah. Kemudian sampel inti sedimen di bawah horizon marker diambil menggunakan crycorer. Dan jumlah endapan sedimen yang di bawah horizon marker itu sama dengan akumulasi sedimen. Yang ketiga, sedimen tersebut kemudian diukur ketebalannya. Dan yang keempat, sampel diukur massa sedimen per satuan luas menggunakan perangkap sedimen. Nah, perangkap sedimen itu terdiri atas ubin, cawan petri, atau wadah plastik yang ditempatkan di tanah atau permukaan dari sedimen tersebut. Nah,
Sedangkan pengukuran akumulasi sedimen di jangka panjang itu menggunakan teknik radioisotop dating. Nah, radioisotop itu yang diperhatikan ya adalah radioisotop cesium dan timbal. Jadi tahap kerjanya itu yang pertama, inti tanah terdalam dikumpulkan. Jika memungkinkan bisa sampai ke batuan dasar. Kemudian dibagi menjadi beberapa interval. Tahap kedua, aktivitas dari cesium di setiap sampel dapat diukur menggunakan detektor germanium. Hal tersebut digunakan untuk menentukan konsentrasi tertinggi dari cesium. Dan tahap ketiga, sedimen yang terletak di atas cesium tersebut dengan konsentrasi yang tertinggi sama dengan jumlah sedimen yang ada di lahan basah. Dan yang tahap keempat, tingkat konsentrasi dari timbal kemudian diukur untuk memperkirakan penambahan sedimen selama interval waktu yang lebih lama hingga 100 tahun sebelum saat ini. Jadi fun fact-nya adalah timbal dianggap lebih andal juga daripada cesium karena timbal juga bersifat polivalen serta terikat lebih erat pada mineral dan partikel tanah organik. Lalu saya akan membahas tentang peranan lahan basah pesisir dalam menangkap sedimen. Jadi contohnya itu ada di daerah aliran sungai yang memiliki luas permukaan tanah lahan basah yang cukup panjang sehingga transportasi sedimen ke zona pesisir juga menjadi lebih rendah. Dan jika daerah aliran sungai itu dialihfungsikan untuk kegiatan konstruksi ataupun peningkatan jumlah permukaan kedap air, hal tersebut akan menyebabkan terjadinya percepatan pemuatan endapan ke muara sehingga mengancam estuari dan terumbu karang pantai. Nah, contoh permasalahan itu seperti adanya penekanan jumlah karang dewasa, membunuh karang muda, dan mencegah pertumbuhan larva. Dan selanjutnya itu ada mangrove. Mangrove itu dapat mencegah erosi dan menangkap sedimen sehingga berperan dalam akumulasi sedimen. Lalu ada batang dan daun mangrove serta tumbuhan saltmarsh itu dapat memperlambat kecepatan aliran air sehingga mendorong pengendapan sedimen. Lalu juga ada akar dan rimpang yang dapat meningkatkan stabilitas sedimen. Lalu ada alga yang membantu menangkap sedimen halus dan koloni tiram yang dapat memodifikasi aliran air dan sedimen. Next. Kemudian, nama saya Aisyah Ainur Rahma. Saya akan menjelaskan tentang metode untuk mengukur penyimpanan dan perubahan nutrien pada lahan basah pesisir. Metode yang digunakan ada 3 dalam mengukur nitrogen. Yang pertama yaitu ada denitrification enzyme activity atau yang biasa disingkat sebagai DEA. DEA ini merupakan indeks dari potensi denitrifikasi dan berguna sebagai perbandingan pada jenis tanah yang berbeda. Kemudian dalam mengukur fosfor, ada metode yang bernama P-sorption index atau biasa disingkat sebagai PSI yang mempunyai kelebihan seperti canggih, efisien, dan dapat membandingkan dengan sifat tanah yang terkait. Kemudian terdapat metode lain juga untuk mengukur fosfor yaitu fraksinasi fosfor. Metode ini dapat mengukur distribusi fosfor di berbagai kolom tanah. Namun biasanya disamakan dengan P yang terikat. Contohnya P yang terikat dengan kalsium, P yang terikat dengan magnesium, P yang terikat dengan aluminium, P yang terikat dengan ferum, dan kumpulan residu. Next. Kemudian dalam metode denitrification enzyme activity ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah membuat tanah menjadi lembab dengan mencampur dengan larutan glukosa dan kalium nitrat. Kemudian campuran tersebut dibuat anaerob dengan menyuntikkan asetilen. Kemudian dikocok dengan waktu tertentu, contohnya di sini menggunakan waktu 90 menit. Kemudian sampel gas dikumpulkan pada toples sampel pada interval waktu 30 menit, 60 menit, dan 90 menit. Kemudian konsentrasi nitrogen oksida dari sampel gas ditentukan dengan kromatografi gas. Dan kemudian fluks nitrogen oksida dihitung dan kemudian kita dapat menghitung denitrification enzyme activity. Next.
Kemudian dalam metode P-sorption index atau PSI, PS ini dapat ditentukan dengan mengocok sampel tanah yang disterilkan dengan konsentrasi P yang diketahui selama 24 jam. Nah, jumlah P yang diserap ini ditunjukkan dari perbedaan konsentrasi anorganik antara konsentrasi awal dan konsentrasi akhir. Indeks PSI sendiri memiliki rumus yaitu X kali log C pangkat min 1 atau X per log C, di mana X ini adalah jumlah P yang diserap dan C merupakan konsentrasi P anorganik akhir dalam larutan. Next. Kemudian lahan basah juga memiliki peran dalam penyimpanan dan pengubahan nutrien. Lahan basah berperan sebagai zona transisi dari pembatasan nitrogen dan fosfor. Terus kemudian penyimpanan nitrogen dan fosfor di lahan basah pesisir adalah hasil dari fluks kumulatif ke kompartemen penyimpanan ekosistem lahan basah seperti mikroba, vegetasi, serasa tanaman, dan tanah. Kemudian vegetasi di hutan lahan basah seperti gambar di samping juga menyimpan nutrisi dalam jangka panjang. Dan lahan basah sendiri dapat menghilangkan padatan yang tersuspensi. Next. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyimpanan atau retensi dan transformasi atau perubahan dari unsur N dan P di berbagai wilayah. Yang pertama yaitu riparian wetlands. Transformasi dan retensi dari N dan P pada wilayah ini melibatkan beberapa proses, diantaranya denitrifikasi, P-sorption, sedimentasi, serta akumulasi dari bahan organik. Denitrifikasi yaitu keberadaan bahan organik yaitu N dan P dan mikrosit anaerobik pada wilayah ini menentukan tinggi rendahnya proses denitrifikasi. Lalu P-sorption atau penyerapan dari unsur P terdiri atas 3 proses utama yaitu deposition of sediment bound P, sorption of dissolved phosphate, and yang terakhir adalah storage of organic by peat accretion. P-sorption pada wilayah ini lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah riparian wetlands di uplands dan stream banks atau di wilayah yang mengalir. Lalu ada proses sedimentasi dan yang terakhir adalah akumulasi bahan organik, yaitu dipengaruhi keberadaan bahan organik dan aktivitas fisika, kimia, serta biologis di masing-masing wetlands. Next. Oke, yang kedua adalah penyimpanan dan transformasi dari unsur N dan P di wilayah tidal marshes. Salt marshes merupakan wilayah yang mampu mentransformasikan N dalam bentuk anorganik tak larut. Wilayah ini juga dapat merupakan sinks atau tempat terakhir dari total keseluruhan P, namun memiliki kelemahan pada penyimpanan dan transformasi P-nya. Jadi transformasi serta penyimpanan dari unsur N sangatlah bagus, namun untuk unsur P sangat kurang. Next. Yang ketiga adalah penyimpanan dan transformasi unsur N dan P di wilayah mangrove. Lebih tepatnya, wilayah riverine dan basin atau di wilayah cekungan interior paling berpengaruh terhadap proses sedimentasi dan penyimpanan dari nutrien. Kandungan N dan P yang tinggi berkurang secara signifikan pada upper reaches of the swamp. Hal ini menandakan mangrove berperan sebagai sink bagi P dan N. Nah, mangrove juga memiliki kemampuan dalam mengabsorpsi dan mengadsorpsi logam berat serta senyawa racun lainnya. Next. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Darul Riyadi. Saya
selanjutnya akan menjelaskan mengenai penyimpanan dan transformasi N dan P di daerah rumput laut dan juga terumbu karang. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya lamun dapat menangkap sedimen yang memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi dan redoks yang lebih rendah. Kemampuan ini berfungsi untuk yang pertama mempertahankan dan mengubah nutrisi, kemudian juga untuk kemampuan denitrifikasi dan juga penyediaan nutrisi di kawasan pesisir. Kemudian selain di daerah lamun dan rumput laut tersebut, terumbu karang juga mempunyai fungsi bagi penyediaan wadah untuk siklus N dan juga P. Salah satunya adalah yang pertama tempat bagi produsen dalam mengambil amonium dan nitrat, kemudian juga pendukung komunitas mikroorganisme dalam proses menghasilkan, mengubah dan juga menggunakan nitrogen, kemudian juga penyedia muatan sedimen dan nutrisi yang tinggi. Selanjutnya. Oke, next. Oke. Jadi selanjutnya ada perbandingan tanah yang antara lahan basah alami, lahan basah yang dibuat, dan juga lahan basah yang dipulihkan. Jadi lahan basah secara umum harus dipulihkan terlebih dahulu untuk memenuhi kriteria vegetatifnya dan hidrologi tertentu selama pemantauan. Pemantauannya selama 5 tahun sehingga itu dianggap berhasil menurut pernyataan dari Army Corps of Engineers. Kemudian kriteria vegetatif menyaratkan bahwa muka air itu harus berada kurang lebih 30 cm dari permukaan tanah atau 12,5% dari musim tanam. Kriteria tersebut mencakup pemantauan antara lain yang pertama tanah hidrik, vegetatif hidrofitik, dan juga hidrologi lahan basah. Alasan penting dari adanya mitigasi lahan basah adalah yang pertama tanah membentuk fondasi ekosistem. Kemudian sifat tanah yang tidak memadai dapat merusak kelangsungan hidup vegetatif dan pembentukan hidrologi lahan basah. Kemudian tanah adalah medium untuk proses biogeokimia yang mempertahankan dan mengubah nutrisi, sehingga dengan alasan tersebut mitigasi lahan basah sangat perlu untuk dilakukan. Tanpa sifat alami tanah yang cocok, lahan basah yang dibuat ataupun lahan basah yang dipulihkan tidak dapat menggantikan fungsi dari lahan basah alami, sehingga sifat tanah sangat menentukan kualitas dari tanah tersebut. Oke, selanjutnya studi kasus perbandingan masih yang tadi mengenai perbandingan tanah dari lahan basah, lahan yang dibuat, dipulihkan, dan juga alami. Alasan lahan basah yang dibuat dan dipulihkan kurang dapat menggantikan fungsi lahan basah alami karena yang pertama asumsi bahwa lahan basah yang dibuat dan dipulihkan memiliki struktur lahan basah alami belum ada pengujiannya. Jadi memang belum ada pengujian di mana lahan basah yang dibuat dan lahan basah yang dipulihkan itu dapat menggantikan fungsi lahan basah alami. Kemudian yang kedua, sifat tanah lahan basah dibuat dan dipulihkan hampir selalu terbukti berbeda kandungannya antara dengan lahan basah alami. Kemudian juga yang ketiga, lahan basah dibuat dan dipulihkan juga memiliki tingkat SOM ataupun soil oxygen meters atau kandungan oksigen lebih rendah dan kepadatan curah lebih tinggi dibandingkan lahan basah alami. Kemudian juga suhu tanah pada lahan basah yang dipulihkan dan dibuat lebih tinggi suhunya daripada lahan basah alami. Dan yang terakhir, mikrotopografi dari lahan basah dibuat dan dipulihkan lebih rendah daripada lahan basah alami. Selanjutnya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada studi kasus yang dilakukan oleh Bruland dan Rickardson yang penelitiannya mengenai membandingkan pola variabilitas spasial tanah lahan basah dibuat, dipulihkan, dan juga lahan basah alami yang ada di pantai Carolina Utara. Penelitiannya adalah hasil penelitiannya antara lain penggunaan lahan sebelumnya dan kegiatan mitigasi dapat menyebabkan tidak adanya perubahan dalam variabilitas spasial tanah. Yang kedua,
variabilitas spasial dari nilai-nilai DEA jauh lebih rendah pada lahan basah dibuat dan dipulihkan daripada lahan basah alami untuk situs sungai, tapi tidak untuk situs lainnya. Seperti itu. Selanjutnya. Next. Ya, saya Dewi Astuti akan menjelaskan kebutuhan serta arah penelitian pada masa depan. Jadi di berbagai wilayah pesisir di seluruh dunia, proses modifikasi hidrologi, sedimentasi, dan kebutuhan nutrisi tidak hanya mempengaruhi struktur dan fungsi ekosistem, tetapi juga jangkauan dan distribusi spasial. Next. Ya, jadi metode SIG digunakan untuk mengukur dampak antropogenik pada lahan basah pada berbagai skala untuk memberikan informasi dalam membantu desain proyek restorasi lahan basah dan daerah aliran sungai. Berdasarkan sistem informasi geografis atau SIG, penggambaran pola alam dalam bentuk skala spasial itu yang lebih besar. Lalu, jenis pendekatan tersebut berguna untuk memantau lamun dan terumbu karang. Jadi berdasarkan penilaian tradisional, kepadatan lamun dan tutupan karang di sepanjang transek dan umumnya memiliki kesalahan dengan rata-rata lebih dari 30%. Hal ini sebenarnya membuat sulit untuk mendeteksi perubahan yang dapat diandalkan dalam lamun atau tutupan karang. Biasanya perubahan dapat dideteksi ketika mereka lebih dari 50-80%. Dengan demikian, ada kebutuhan besar untuk mengembangkan teknik penginderaan jauh lebih akurat untuk memantau perubahan pada padang lamun dalam skala spasial yang besar. Next. Ya, jadi lahan basah pesisir seperti rawa saat pasang surut dan hutan bakau dapat dipulihkan saat terdegradasi. Ilmu restorasi rawa dan mangrove relatif maju dibandingkan dengan restorasi ekosistem lainnya. Penelitian juga telah menunjukkan bahwa pembentukan dan pembangunan kembali ketinggian yang tepat, topografi, pembilasan pasang surut, dan penanaman beberapa spesies kunci dapat memulihkan rawa-rawa dan bakau pada skala waktu yang relatif singkat. Hutan bakau paling bisa menerima restorasi dari lahan basah pesisir. Jadi, pemulihan hutan bakau telah dicapai dengan cara perbanyakan vegetatif, pohon muda, atau pohon dewasa dengan keberhasilan besar di India dan di Asia Tenggara. Next. Penelitian juga telah menunjukkan bahwa sementara struktur vegetatif rawa-rawa yang dibuat dan pemulihan tampaknya mendeteksi rawa-rawa alami. Lalu pemulihan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dikembangkan. Seperti pemulihan padang lamun, meskipun secara umum penuh dengan kesulitan tingkat keberhasilan di seluruh dunia untuk pemulihan dan perkiraan hanya 45%. Restorasi terumbu karang juga merupakan tantangan yang paling sulit dari ekosistem manapun dan hanya dipraktikkan pada skala kecil dan dengan keberhasilan yang terbatas. Jadi, penelitian di masa depan untuk manajemen, restorasi, dan kebijakan perlu dilakukan pada skala DAS atau regional dan melibatkan pendekatan interdisipliner untuk menilai peran dan fungsi lahan basah pesisir dalam mengurangi dampak pengelolaan berbasis lahan. Jadi menurut Vivian Smith, restorasi lahan basah harus mempertimbangkan proses dan struktur ekologis pada berbagai skala spasial. Next. Berdasarkan gugus terumbu
gugus tugas terumbu karang di Amerika Serikat telah menetapkan strategi aksi lokal untuk menilai ancaman darat terhadap terumbu karang yang secara khusus mencari solusi untuk mencegah erosi dan pemuatan nutrisi ke zona pantai dari sumber terestrial. Berdasarkan tren populasi masa depan juga telah menunjukkan bahwa populasi pesisir dunia diperkirakan mendekati 6 miliar orang pada tahun 2025. Kemampuan kita untuk melestarikan, melindungi, mengelola, dan memulihkan daerah aliran sungai, lahan basah, pantai, dan habitat dekat pantai menjadi semakin penting. Berdasarkan gambar tersebut, tindakan restorasi pada landscape lahan basah pesisir yang berfokus pada heterogenitas habitat pada skala spasial yang berbeda seperti skala mikro, patch, dan landscape yang mempengaruhi proses utama dan mempercepat pengembangan ekosistem. Next. Ya, berikut daftar acuan yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya.